anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kita akan masuk ke pelajaran 4.1 untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat. Ayo kita mulai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini agar siswa mampu mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat. Saatnya kita memulai pelajaran kita. Ayo kita belajar. Anak-anak, menyusun sebuah puisi rakyat memerlukan pemahaman akan struktur dan juga aspek kebahasaan yang dimiliki puisi rakyat. Mari kita lihat kembali yang kita sudah pelajari. Puisi terbagi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Ciri-ciri pantun yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi puisi. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir pantun berpola ABAB. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan juga baris kedua sama dengan baris keempat. Ciri-ciri syair, setiap bait terdiri atas 4 baris. Syair tidak memiliki sampiran, semua barisnya adalah isi. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir pantun berpola A. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Ciri-ciri gurindam. Setiap bait terdiri atas 2 baris. Syair tidak memiliki sampiran, semua baris adalah isi. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 15 suku kata. Rima akhir pantun berpola AA dan BB. Di dalam sebuah puisi terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur sebuah puisi yaitu irama dan rima. Irama ialah keteraturan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan panjang pendek, kuat lemah, dan tinggi rendahnya. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Berikutnya citraan adalah gambaran sesuatu secara konkret tentang hal-hal yang ingin disampaikan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan rabaan, citraan pengecapan, citraan penciuman, dan juga citraan gerak. Berikutnya diksi atau pilihan kata, baik makna lugas yaitu makna sebenarnya maupun makna kias. Jenis-jenis bahasa kias adalah personifikasi, metafora, metonimia, sinekdoke, simile, dan alegori. Berikutnya baris dan juga bait, dan juga tema, yaitu sesuatu yang melatar belakangi sebuah puisi. Unsur kebahasaan dalam puisi rakyat. Anak-anak, ini adalah kalimat dalam puisi. Terdapat berbagai macam kalimat-kalimat dalam puisi, yaitu kalimat perintah. Contohnya, wahai para orang tua, ingatlah. Berikutnya, kalimat ajakan. Contohnya, mari bermaaf-maafkanlah semua. Berikutnya, kalimat larangan. Contohnya, jangan menyimpan dendam. Berikutnya, kalimat pernyataan. Tak ada gading yang tak retak. Berikutnya, kalimat tunggal. Banyak orang tidak menyadari. Dan juga kalimat majemuk. Contohnya, agar hidup tidak sengsara dan selamat. Kita akan pelajari penyusunan sebuah puisi rakyat. Yang pertama adalah tema. Gagasan pokok yang diungkapkan di dalam sebuah puisi adalah tema. Tema yang sudah dipilih haruslah memuat pesan, gagasan, dan ide puisi secara keseluruhan. Berikutnya, kalimat pernyataan. Kalimat-kalimat pernyataan yang berdasarkan tema yang sudah dipilih akan menjadi kerangka puisi yang diubahkan menjadi lirik dalam isi puisi. Kita lanjut lagi, berikutnya lirik puisi. Lirik isi puisi haruslah sejalan dengan tema dan kalimat pernyataan yang sudah disusun sebelumnya. Menyusun lirik akan lebih mudah jika kalimat pernyataan memiliki banyak variasi kata. Anak-anak, mari kita simak contoh berikut ini. Ini dia contohnya. Tema: kasih ibu,
Kalimat pernyataannya, kasih ibu sepanjang masa, tidak pernah berubah. Kasih ibu selalu memberi ketenangan. Ketenangan dan kepastian dari kasih ibu seperti sinar bulan menerangi malam. Kita akan lihat contoh berikutnya, yaitu pantun. Mimpi pergi ke angkasa. Lihat bulan bersinar terang. Kasih ibu sepanjang masa. Selalu sanggup membuat tenang. Anak-anak, kali ini kita akan membahas berbalas pantun. Berbalas pantun adalah sebuah tradisi budaya, sudah dilakukan sejak lama. Kegiatan berbalas pantun adalah kegiatan kreatif yang melatih perbendaharaan kosakata dan kekuatan dalam berpikir. Proses ini dapat dilakukan di dalam kelas. Anak-anak, simaklah contoh berbalas pantun berikut ini. Ini dia, pantun. Mimpi pergi ke angkasa. Lihat bulan bersinar terang. Kasih ibu sepanjang masa. Selalu sanggup membuat tenang. Balasan pantunnya, ke Rusia nonton Piala Dunia. Terbang jauh dukung Uni Emirates. Untuk apa banyak harta dunia? Jika miskin, pahala di akhirat. Anak-anak, hal yang harus dilakukan sebelum membaca puisi adalah sebagai berikut. Ini dia langkah-langkah dalam membaca puisi. Yang pertama-tama puisi perlu dibaca dalam hati agar puisi terapresiasi secara penuh. Perhatikan juga judul puisi dan carilah kata-kata yang mempunyai arti kuat. Jika kata-kata tersebut tidak dimengerti, maka dapat membuka kamus untuk mencari arti kata tersebut. Dan juga carilah makna dan tema dari puisi agar lebih mudah menghayatinya ya. Dilanjutkan dengan pembacaan puisi. Pembacaan puisi, yang pertama bacalah judul beserta dengan nama penyairnya jika tercantum. Berikutnya, antara pembacaan judul dengan pembacaan baris pertama puisi, berikanlah jeda atau berhenti sejenak. Jika perlu, berikanlah jeda pembacaan antar bait. Pada akhir pembacaan, pada umumnya intonasi suara akan menurun. Puisi juga dapat dibacakan dengan penuh penghayatan melalui intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerak-gerik tubuh. Anak-anak, pelajaran 4.1 sudah selesai. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo mulai dari sekarang dan terus semangat untuk belajar.